Garuda bersiap menghadapi Cina Kamis malam, di mana pertandingan ini merupakan laga krusial demi mimpi ke Piala Dunia. Akankah Garuda optimis terbang lebih tinggi? Untuk mengulasnya kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola Mahfudin Nigara. Selamat malam, Assalamualaikum Bung Nigara, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah Yudi, sehat walafiat. Alhamdulillah, kita biasa ngobrol tinju. Ini malam ini kita mau bahas soal sepak bola, Bung Nigara. Karena Indonesia sepertinya, ya Garuda siap mencakar naga. Optimis nggak, Bung Nigara? Saya kira saya cukup optimis ya. Cuma saya punya catatan satu yang penting diperhatikan, jangan overconfidence. Oke. Kenapa? Karena waktu ketika kita melawan Australia, itu ada semacam overconfidence di kubu kita. Itu sebabnya kita lengah dan kita kecolongan. Jadi dengan posisi sekarang kita sudah memperbaiki pada saat kita melawan Bahrain, kemudian kita memenangkan pertarungan, dan ini pertarungan ketiga bagi Patrick Kluivert, dan saya kira ini harus menjadi yang jauh lebih baik dari pertandingan kita melawan Bahrain. Begitu, Yudi. Sebenarnya ada satu hal yang membedakan antara Patrick Kluivert dan Sinteyong ya, Bung Nigara. Ya, kita sudah move on dengan Kluivert begitu, tapi Kluivert ketika menghadapi Australia, kita sempat unggul ball position, tapi kalah secara skor. Nah, ini menghadapi Cina. Pilihan dari Kluivert, ini apakah harus bermain indah, ball position unggul, atau apa prioritasnya harus diutamakan, Bung Nigara? Buat saya harusnya wartawannya netral, tapi sekali ini saya nggak netral. Ya, saya berpihak pada tim kita Garuda gitu, karena bermimpi betul bahwa tim nasional kita bisa berlaga di Piala Dunia senior ya. Nah, jadi saya kira apa yang sudah dilakukan ketika kita melawan Australia, di mana mengubah pola yang diterapkan, yang biasa dimainkan oleh Sinteyong, itu kemudian kita mengalami kecelakaan yang sangat luar biasa. Nah, jadi saya kira kita nggak punya pilihan lain, dan ini sudah dibuktikan pada saat kita juga melawan Bahrain pada beberapa waktu yang lalu, ya, dan kita menang pertarungan dengan mengubah pola yang diterapkan oleh Patrick Kluivert pada saat main di Australia, diubah dia, dan sudah berhasil. Jadi saya kira ini adalah yang tetap akan menerapkan pola permainan seperti yang dilakukan oleh Sinteyong. Ya, permainan ini yang akan menjadi penentu bagi kemenangan tim kita. Begitu. Bung Nigara, saya ingin ajak Bung Nigara dan juga pemirsa melihat susunan pemain. Apakah sudah bisa kita prediksi ataupun kita saksikan? Ini ada rekan kami, Amrina Rida di Stadion GBK, Stadion Utama GBK Senayan. Selamat malam, Amrina. Seperti apa persiapan timnas sejauh ini? Apakah kita sudah bisa tahu siapa saja yang akan diturunkan besok? Iya, Yudi dan juga pemirsa, sayangnya memang kalau untuk siapa saja pemain yang akan diturunkan besok pada hari ini belum dapat kita ketahui, karena tadi yang baru saja melakukan konferensi pers ini baru saja timnas sepak bola Cina. Dan saat ini kalau Yudi dan juga pemirsa melihat di belakang kami, ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang mana sekarang sedang dilakukan adanya latihan sepak bola oleh timnas sepak bola Cina yang tadi baru saja melaksanakan adanya konferensi pers. Nah, kita bisa melihat bahwa sekarang timnas sepak bola Cina sedang melakukan latihan awal, begitu ya, sebelum pada akhirnya ataupun juga mereka melakukan pelatihan yang cukup intensif sebenarnya, sebelum pada akhirnya mereka ini nanti akan bertanding melawan timnas sepak bola Indonesia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C zona Asia. Dan tadi kalau misalnya kami mendengarkan sejumlah statement yang disampaikan oleh timnas sepak bola Cina yang diwakili oleh pelatihnya yakni Branko Irvankovic dan juga pemainnya yakni Zhang Yuning. Timnas sepak bola Cina ini tentu saja mereka menargetkan adanya kemenangan ataupun juga unggul melawan timnas sepak bola Indonesia. Tadi mereka menyatakan bahwa mereka optimis bisa menang dalam pertandingan esok hari, apalagi terlebih kalau misalnya kita melihat bahwa pada pertandingan sebelumnya yang berlangsung pada Oktober 2024 di Qingdao, Cina, ini timnas sepak bola Cina berhasil mendapatkan skor 2-1, unggul 1 poin di atas Indonesia. Dan karena berbekal dengan adanya hasil dari pertandingan kemarin, ini timnas sepak bola Cina nampaknya optimis sekali dan juga yakin bahwa nanti pada pertandingan esok hari dapat menang melawan timnas sepak bola Indonesia. Nah, untuk latihan-latihan sendiri memang masih akan dilaksanakan kurang lebih untuk timnas sepak bola Cina ini mendapatkan waktu 1 jam sebelum pada akhirnya esok hari akan melakukan pertandingan yang sesungguhnya di lapangan yang sama, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan timnas sepak bola Indonesia. Nah, kalau ini sekarang adalah latihan yang dilakukan
dilakukan oleh timnas sepak bola Cina, Yudi dan juga pemirsa, maka nanti 1 jam setelah ini juga akan dilakukan latihan yang dilakukan oleh timnas sepak bola Indonesia. Dan kalau kita mendengar respon dan juga statement dari sejumlah pihak, ini banyak sekali pihak yang nantinya juga mengharapkan agar timnas sepak bola Indonesia dapat menang ketika melawan Cina pada pertandingan esok hari, karena pertandingan esok hari ini juga menjadi salah satu pertandingan yang sangat krusial yang akan menentukan bagaimana langkah timnas sepak bola Indonesia di babak berikutnya. Apalagi kalau misalnya kita melihat, Yudi, bahwa sekarang Indonesia ini berada di peringkat keempat klasmen dengan 9 poin dan masih unggul dibandingkan Cina yang memiliki 6 poin. Tentunya Yudi dan juga pemirsa, kita harapkan agar pertandingan esok berjalan lancar dan kita dukung Indonesia agar berjaya di pertandingan esok hari. Kembali ke Anda, Yudi. Amrina, tadi Amrina bilang Branko Ivankovic ini optimis akan meraih 3 poin dia di Stadion Utama GBK Senayan. Apakah dia tidak memperhitungkan pemain-pemain kita dan menyebutkan pemain mana saja yang harus diwaspadai, Amrina? Iya, Yudi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa dalam konferensi pers tadi Branko Ivankovic menyebutkan sangat optimis dengan adanya pertandingan esok hari, namun memang tidak menyebutkan siapa-siapa saja pemain yang harus diwaspadai gitu. Namun kalau kami tadi mendengarkan, yang di-highlight ini adalah bagaimana suasana di area Gelora Bung Karno, bahwa Branko Ivankovic ini sangat menyadari bahwa di Stadion Gelora Bung Karno, stadion utama ini nanti akan full house. Sehingga selain persiapan fisik yang nanti akan dilakukan, ini adalah persiapan mental. Dari Branko Ivankovic ini sangat memberikan statement gitu bahwa mereka mempersiapkan mental agar bisa bermain dengan baik di tengah riuhnya pendukung timnas Indonesia. Yudi. Baik, terima kasih Amrina. Kami tunggu juga ya nanti sesi latihan dan konferensi pers dari timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert ya. Selamat bertugas kembali Amrina. Kita lanjut dialog Bung Nigara. Tadi rekan kami Amrina bilang Branko Ivankovic kok kayaknya dia tidak ada kekhawatiran sama sekali dengan timnas Indonesia. Ini main di kandang Indonesia loh. Apakah mungkin karena mereka menang lawan Indonesia di kandang mereka ya Bung Nigara? Ada 2 persoalan yang timbul. Pertama, dia menyembunyikan hal yang sesungguhnya, ya. Dan kemudian sebagaimana biasa pemain atau pelatih harus merasa yakin tim menang. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu juga mungkin karena dia merasa yakin bahwa Indonesia pernah dikalahkan, apalagi dalam sejarah pertemuan antara Indonesia dengan Cina, ya kan dari 18 kali pertemuan kita hanya menang 3 kali. Mereka menang sebanyak menang 12 kali, draw-nya 3 kali. Jadi sesuatu yang menurut saya memang nggak perlu disembunyikan nggak perlu dikhawatirkan oleh sang pelatih Cina ya, Branko Ivankovic gitu. Jadi saya kira ada 2 persoalan yang dia sedang lakukan. Pertama, menyembunyikan kekhawatiran, kedua memiliki keyakinan. Nah, yang paling penting sekali kita melihat, berharap betul bahwa anak-anak kita sekali lagi tidak overconfident. Main di kandang sendiri ya, dengan pemain-pemain yang punya kelas, kemudian dengan dukungan supporter yang begitu luar biasa fanatiknya ya. Dan meskipun ini dikurangi jumlah penontonnya karena akibat kenakalan supporter kita pada saat melawan Bahrain melakukan rasisme, ya ini menjadi sesuatu yang ada jadi modal utama bagi anak-anak. Jangan berkelebihan kepercayaan dirinya. Itu yang paling penting. Bung Nigara, di timnas kita ini kan ada beberapa pemain yang nggak bisa turun ya, kayak Ragnar Uratmangun. Wah, ini sangat krusial nih, sangat penting bagi timnas. Tapi dia sakit. Kemudian Sandy Walsh juga tidak bisa turun karena cedera. Ada juga Eliano, istrinya melahirkan. Nama-nama lain yang akan diturunkan untuk menggantikan ini seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, ada Beckham juga di sana, mungkin Sananta. Apakah pemain-pemain yang notabene main di Liga 1 ini bisa sepadan menggantikan pemain-pemain dengan kualitas Eropa seperti itu? Jujur saya katakan mereka belum sepadan. Tetapi kita berharap jomplangnya nggak kejauhan. Ya, ini karena menurut saya inilah tim nasional pertama di mana cadangan dengan pemain inti bedanya nggak terlalu jauh. Bedanya nggak terlalu jauh. Ada perbedaan tetapi nggak terlalu jauh. Ya, saya dari tahun 79 ngikutin tim nasional. Itu kalau udah pemain inti cedera, pemain cadangannya 0 semua. Gitu. Jadi merupakan sesuatu yang sangat timpang, sangat timpang. Nah, kita berharap aja apa yang sedang direncanakan oleh Patrick Kluivert dengan menerapkan pola 3-4-3 ya, bisa melakukan pemain-pemainnya bisa tetap bugar, kalaupun ada penggantian tentu saja penggantian yang sangat selektif.
gitu. Jadi saya kira Sayuri bersaudara, Sayuri saya kira. Jadi saya kira ini juga cukup meskipun harus diakui masih timpang dibanding tim inti begitu Yudi. Di Cina kita kalah 2-1 lawan mereka, tapi saat itu pelatih kita Sinteyong, Ole Romeni belum ada. Kalau tidak salah Kevin Dix juga belum turun juga pada saat itu. Saat ini ada Kevin Dix yang baru juara di Denmark. Terus kita punya Jay Itzes yang main di Serie A. Terus kita ada Ole Romeni juga, pelatih juga kelas dunia, Patrick Kluivert. Apakah akan membedakan permainan timnas kita nanti ketimbang pada saat pertama ketemu Cina? Saya kira iya, Yudi. Saya kira iya. Yang paling utama saya senang ketika kita melawan Bahrain, kita nggak melakukan total football seperti kita melawan Australia, gitu. Nah, kenapa? Karena kan kebiasaan pemain Belanda, apalagi Patrick Kluivert kan mantan pemain nasional yang mereka kan, dia biasa bermain dengan total football, main yang nggak sebegitu menyerang terus melakukan penetrasi yang begitu dalam gitu. Nah, sementara Sintayong menerapkan pola pemain bertahan, mengandalkan counter attack gitu, dan kita lumayan baik di situ gitu. Meskipun kalau kita lihat jumlah gol yang kita cetak kan sangat minim ya dibanding kemasukan kita. Ya, kita hanya mencetak 6 gol, kemasukan 14 gol. Sesuatu yang menurut saya juga perlu diperhatikan. Itu yang menjadi titik persoalan. Tetapi adanya Ole Romeni yang sudah membuktikan 2 kali bikin gol. Pertama gol hiburan waktu melawan Australia di Australia, kemudian gol kemenangan kita melawan Bahrain di rumah gitu. Nah, jadi kita berharap juga ya supporting dari Egy Maulana, kemudian supporting juga dari Rafael Struijk ya, dari Tom Hey, dari Perdong dari tengah gitu. Ini bisa menambah ketajaman dari Ole Romeni. Begitu jadi. Amin, amin, amin. Dan satu juga ini Bung Nigara, kita kan ternyata naik peringkat FIFA ya sebelum bertanding ya. Ini kabar gembira yang kita dapatkan. Ya. Kita peringkatnya 122 dunia setelah timnas Niger ini menelan kekalahan 1-4 dari Oman. Kita lihat dulu berikut ini Bung Nigara dan pemirsa. Jelang laga ke-9 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C melawan Tiongkok, timnas Indonesia mendapat kabar gembira. Ranking SWAT Garuda naik dari posisi 123 ke peringkat 122 dunia. Kenaikan peringkat ini didapat setelah timnas Nigeria kalah 1-4 dari Oman dalam laga uji coba internasional pada 20 Mei lalu. Kekalahan itu membuat poin Nigeria berkurang 1,67 poin, kini menjadi 1.141,57. Hasil itu juga membuat posisi Nigeria turun 1 tempat dan langsung diambil alih skuad Garuda yang kini mengoleksi 1.142,92 poin. Ranking timnas Indonesia berpotensi tembus ke tempat 117 dunia andai bisa memetik kemenangan dalam laga melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Namun FIFA memastikan posisi resmi peringkat sepak bola dunia ini akan diumumkan pada 10 Juli mendatang. Ya, sebelumnya kita ralat terlebih dahulu atas hasil Oman dan Niger ya, Bung Nigara dan juga pemirsa. Kalau Nigeria di posisi ke-43 dunia, sementara Niger 123. Karena Niger yang membuat, karena mereka kalah dari Oman, Indonesia naik peringkat, begitu ya Bung Nigara? Ya, betul Yudi. Baik, Bung Nigara. Ya Yudi. Silakan Bung, gimana? Lanjut. Jadi begini Bung Nigara, kita bicara juga soal peluang. Sepertinya agak delay nih sinyal kita. Terus. Agak delay sinyal kita. Baik Bung Nigara, ini kembali kita bahas soal timnas Indonesia. Jadi bicara soal timnas Indonesia, peluangnya ke depan ini seperti seakan-akan memang pilihan harus menang menghadapi Cina. Karena lawan kita berikutnya adalah Jepang. Tapi di luar daripada itu, PSSI mengundang Simon Tahamata dan juga membuat roadmap untuk skuad timnas agar lebih berprestasi di masa depan. Kalau Bung Nigara sendiri melihatnya, apakah ini arahnya sudah benar begitu? Dan setelah kualifikasi zona Asia ini, apakah memang kita sudah punya rute lagi begitu, backup cadangan kalau misalnya, ya semoga saja lolos sih, ini tidak berhasil di kualifikasi. Ya, saya berharap begitu ya. Hadirnya Simon Tahamata. Simon Tahamata ini kan orang Indonesia, asli ya.
Ya jadi saya kira bermain di Belanda dan kita tahu bahwa dia main sangat luar biasa, pernah juga sangat bersinar di Eropa meskipun kesandung kasus lah, tetapi sudahlah itu masa silam. Nah, saya kira kita butuh Simon Tamata. Kenapa? Karena terus terang talent scouting yang dilakukan oleh kita selama ini tidak berada dalam posisi yang benar-benar. Oke. Ya, artinya apa? Talent scouternya ini melakukan sesuatu yang menurut saya tidak menjalani dengan baik fungsinya gitu. Bukan berarti mereka tidak bekerja, mereka bekerja tetapi kemampuan mereka terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada pemain-pemain yang sebenarnya nggak bisa masuk, tapi karena sesuatu hal jadi masuk gitu. Ini menjadi titik persoalan gitu. Makanya hadirnya Simon Tamata dengan reputasi dia, dengan prestasi dirinya sendiri, saya berharap betul bahwa talent kita ini nggak kurang sebetulnya di rumah ini di Indonesia kita nggak kurang gitu. Karena kalau saya sekali lagi kalau saya nggak keliru mengingat gitu, kita FIFA pernah melakukan penelitian di Indonesia dari Aceh ke Jakarta, dari Jayapura ke Jakarta. Hasilnya itu anak-anak usia di bawah 14 tahun, grade pemain-pemain Indonesia itu setara dengan Jerman, anak-anak Jerman. Bahkan ada di beberapa posisi satu grade di atas anak-anak Jerman. Tapi masalahnya kita nggak bisa merawat itu gitu. Kita nggak bisa menjaganya. Akibatnya seperti itu. Nah, di samping itu masa silam. Sebagai itu aja sebagai ingatan. Nggak perlu kita tiru sebagai ingatan. Kita maunya selalu berhasil. Caranya apa? Memalsu usia. Kok sekarang nggak bisa? Bukan paspor. Patokannya bukan paspor, tapi patokan cara medis yang lainnya gitu. Misalnya letak gigi, kontur tulang kaki dan sebagainya. Kalau dulu hanya paspor, sehingga kita pernah di juara Asia Pasifik gitu. Juara Asia Pasifik main di Jakarta. Iya. Kita juara itu semifinal ngalahin Cina 3-1, di final ngalahin Korea 2-1. Tetapi itu anak-anak under 15. Nah, ada pemain-pemain kita, ada khususnya satu bintang 2 tahun sebelum main di under 15, dia the best player di Galakarya. Bagaimana? Coba Galakarya kan karyawan. Katakanlah karyawan itu umur 17 tahun. Ini dia umurnya 2 tahun kemudian berkurang menjadi 14 tahun 5 bulan, 8 bulan. Kan artinya apa? Pemaksaan. Nah, itu yang kita nggak mau. Sekarang nggak bisa lagi. Dengan posisi seperti sekarang, anak-anak kita yang sukses di 17, yang sukses di 20 gitu, itu merupakan anak-anak yang murni. Kenapa? Karena FIFA dan AFC dan FIFA sudah menerapkan pola-pola yang benar. Nah, sementara kalau AFF masih bisa tuh pemalsuan-pemalsuan karena nggak sekomplit AFC dan FIFA gitu. Nah, jadi saya kira dengan kondisi ada hadirnya Simon Tamata, maka insya Allah anak-anak yang selama ini merindukan bisa main di tim nasional, bisa diuji, bisa diteliti, bisa dilihat, dan kemudian bisa dibina dengan baik. Gitu. Itu yang juga nggak dilakukan oleh PSSI selama ini. Bung Nigara, itu yang terjadi dengan kondisi sepak bola di Indonesia, sehingga akan dibenahi oleh PSSI dari dalamnya dulu. Nah, bicara soal laga menghadapi Cina, apakah kondisi sepak bola di Cina sendiri lebih baik dari kita on the track di Cinanya sendiri? Karena kan kita tahu bahwa di sana pernah mengundang banyak sekali bintang-bintang dunia sampai Carlos Tevez, Hulk juga pernah main di sana dengan nilai yang fantastis. Apakah sepak bola di sana, kompetisi dan pembinaan dini di Cina lebih baik dari kita sehingga harus kita waspadai? Saya kira kalau dikatakan lebih baik, tentu saja dia lebih baik ya, karena peringkat dia juga lebih baik dari kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah mereka dan kemajuan ekonomi mereka saat ini luar biasa besarnya. Tetapi untuk tim nasional yang saat ini akan kita hadapi, saya nggak khawatir sama sekali. Saya nggak khawatir sama sekali. Kenapa? Karena anak-anak kita yang ada sekarang ini punya pengalaman Eropa, punya pengalaman bermain di Belanda, bermain di Italia, bermain di Inggris, bermain di Eropa. Pokoknya mereka bermain di Eropa dan ini pergaulan mereka pergaulan internasional. Itu yang membuat saya nggak khawatir. Kenapa? Karena kalau minder itu sehebat apapun ilmu kita akan kehilangan segalanya. Saya nggak bosen deh ngomongin. Berkali-kali tuh pemain nasional kita punya talent, punya skill yang luar biasa. Begitu ketemu pemain asing, diajak ngomong, dengar orang ngomong asing, dia kehilangan semuanya. Harus ini percaya diri. Fakta yang nggak bisa kita bata gitu. Kenapa kepercayaan diri itu nggak bisa timbul sekonyong-konyong, itu harus dipersiapkan. Nah, kita nggak biasa bergaul dengan internasional. Sekarang anak-anak kita bergaulnya dengan internasional karena mereka tinggal di sana, lahir di sana, besar di sana, main di sana. Gitu.
bahwa kemudian mereka membela negeri leluhurnya, itu kewajiban yang kita bersyukur untuk itu. Bung Nigara, di tim kepelatihan ini selain Patrick Kluivert ada Alex Pastoor, kemudian juga Dani Lanzat ya. Kalau Bung Nigara sendiri melihat kolaborasi pelatih-pelatih ini, apakah sudah terlihat membuat karakter timnas yang berbeda lebih baik lagi dibanding era STY? Saya kira kalau kita baru melihat 2 kali pertandingan, jadi belum bisa kita nilai apakah ini lebih hebat dari sebelumnya Sintayong CS gitu ya. Tapi faktanya bahwa sekarang ini di tangan mereka kita akan melangkah ke Piala Dunia. Insya Allah itu bisa kita laksanakan setelah besok. Insya Allah kita memenangkan pertandingan minimal 2-1 gitu. Minimal 2-1. Prediksi berarti Bung Nigara 2-1, Bung? Ya, begitu kira-kira. Kalau saya sih 1-0 saja Bung Nigara, semoga saja boleh menang. Kalau gini Yudi, kalau setengah gol aja boleh kita dapat poin 3, setengah gol juga nggak masalah. Yang penting kita poinnya 3 Yudi. Yang penting 3 poin ya Bung. Saya tuh selalu ingat dengan Bung Nigara selalu bilang bahwa tidak ada hadiah untuk permainan indah. Yang penting adalah skor menang ya Bung. Jadi tadi Yudi kan bertanya apa main dengan menguasai bola atau memenangkan pertandingan. Saya pilih memenangkan pertandingan. Nggak penting tuh kita main di Australia, kita menguasai kurang lebih 60 sampai 70 menit kita kuasai lapangan, tapi faktanya kita kalah, nggak ada gunanya gitu. Sama dengan Brazil itu berhenti main indah itu pada tahun 82. Karena setelah 82 dia main nggak perlu indah lagi, yang penting dia memenangkan pertarungan. Bayangin Piala Dunia di Spanyol itu ya, Brazil nggak pernah dari 4 tahun nggak pernah kalah. Di situ kalah. Iya. Nyesek-nyeseknya. Kenapa? Karena mereka main bola indah. Sekarang nggak lagi main bola indah. Brazil mainnya bola cepat sekarang. Nah gitu. Sama dengan kita, nggak penting kita menguasai pertandingan atau enggak. Yang penting kita menangkan pertarungan. Begitu Yudi. Bung Nigara, terima kasih banyak ya. Semoga prediksi kita terwujud ya. Yang penting menang pokoknya timnas lawan Cina ya. Terima kasih banyak Bung Nigara. Selamat malam. Assalamualaikum.